berangkat. Ini Terus yang kedua kita buat di belajar Klaten, tentang membuat 15 orang, biosaka 15-nya nggak ada yang jadi. dari Pak Ansar. Di Cawas, di Mburian. Terus yang ketiga kemarin, buat 45 orang, itu 35 orang jadi. Wis mulai percaya jadi ini. 35 orang jadi. Hanya butuh percaya. Jadi yang buat biosaka itu bisa jadi elisitor, itu bukan bahannya, tapi elisitor sesungguhnya itu kita. Jadi tak bilang biosaka ini sampai kapanpun nggak akan pernah bisa dipatenkan. Dan setiap orang bisa melakukan. Nggak dukun ini. Karena saya waktu pertama di sidang sama banyak profesor itu, jangan-jangan kamu ponari gitu. Jadi tak pikir ini tidak ada mantra-mantra, tapi kan untuk memulai bekerja. Kalau kita mulai dengan doa kan nggak ada masalahnya, ya. Kan nggak ada masalah, Pak. Jadi pokoknya mulai sesuatu kalau hatinya nggak senang, apapun kerjaannya, kan pasti nggak maksimal. Apapun kerjaannya, bukan hanya membuat biosaka saya pikir. Nah, biosaka sesederhana itu yang saya harapkan konsep pertanian Nuswantoro itu tadi, konsep pertanian pada siklus alam itu terjadi. Nah, yang bisa membuat tanaman budidaya itu ekspresi gennya kembali muncul itu hanya rumput. Kenapa? Kenapa, Pak? Rumput itu hari ini yang paling beradaptasi dengan kondisi apapun. Di herbisida ya besok tumbuh lagi, ya kan? Di tanah kering kaya apa tandus begitu gerimis itu tumbuh lagi. Di pinggir aspal ya besok selalu ada tumbuh. Tapi pertanyaannya kan petani itu selalu menuduh rumput sebagai gulma. Aneh. Sebagai pengganggu. Pak, ini pertanyaannya, mosok toh? Di padi itu tumbuh rumput gara-gara pupuk. Oh, enggak dipupuk aslinya ya tumbuh subur, Pak. Tapi selalu kita salahkan begitu dipupuk rumputnya tumbuh. Padahal enggak dipupuk itu rumputnya tumbuh subur. Terbukti dimanapun. Ini kan enggak ada yang pupuk, nggih. Kan enggak pernah dipupuk berapa tahun ini sekitaran ini. Rumput tumbuh enggak? Tapi nek tukul ning isor jagung kok dituduh sukete enggak. Fitnah loh, Pak. Ya karena tanaman budidaya ini priayi, gitu. Ibaratnya orang kota, gedongan, gitu. Begitu diajak neng desa balik kampung neng kampungnya mbae mangane tiwul karo dok singkong iwak asin panganan opo gitu. Tapi nek ngelih dipangan oh enak mbae begitu dirasakne neng ilat gitu loh. Nah, ini konsep ini yang saya pakai. Kenapa? Tanaman budidaya ketika ditanam di lahan kita itu dibalikkan ke kampungnya. Rumput itu nenek moyangnya. Dulu tuh nggak ada padi, Pak. Dulu nggak ada jagung, dulu nggak ada semangka, nggak ada melon. Semua itu dulu berasal dari tanaman liar. Semangka mbiyen sak mini, Pak. Iya. Terus dikembangkan segini, tapi semuanya biji dan pahit, nggak enak. Saya kira semangka tanpa biji ya, enak banget emang orang kerta-kertuk. Itu perlu proses yang panjang dan itu asalnya dari tanaman liar. Tanaman liar disebut apa, Pak? Gulma, rumput. Nenek moyangnya itu kita kembalikan ke habitatnya. Mbah mangan opo ini aneh gitu ya. Tapi salahnya kita tidak membangun adaptasi yang baik di antara mereka. Dan dengan biosaka tanaman budidaya mampu beradaptasi dengan baik antar sesama rumput dan padi, rumput dan jagung, rumput dan yang lain-lain. Terus ada asumsi rumput itu kan rumahnya hama, bener nggih? Pak, nek orang digusur melayune ning ndi? PSK itu di tempat prostitusi, ketika digusur dia nyari tempat lain gitu loh. Nah, kalau semua di lahan budidaya rumputnya kita gusur rumahnya hama, larinya kemana, Pak? Tanaman budidaya gitu loh. Sehingga penggunaan pestisida, insektisida itu jadi tinggi.
selama ini asumsinya kita wong kuwi omahe apa kok mesti iya. Nah nek wis omahe digusur mlayune ning ndi? Ini analogi yang bagus loh ya. Lah omahe digusur ya golek omah liyane gitu. Nah, tapi ketika ada rumput, yo disawang ora kepenak memang, ya toh. Tapi kita harus belajar herbisida itu bagaimana. Saya pikir tidak perlu menjelaskan. Terus bagaimana insek itu bekerja, ya. Tapi saya bukan menjelaskan bagaimana dampaknya. Tapi insek itu kan larang, Pak. Iya toh? Lah nek di insek orang nek omone oke clear, tapi nek dihitung hasilnya panen gak ono. Dalam sebuah usaha yang paling penting kan hasilnya nggih. Ini yang paling penting. Kenapa anak-anak petani nggak mau jadi petani wong ora ono hasilnya kan ngoten. Tapi dengan konsep pertanian yang saya bawa sekarang, mudah-mudahan di 2030 ada 50 juta petani baru, Pak. Anak-anak petani mau jadi petani. Profesi sing paling ringan, gak diatur-atur bos, gak dimaki-maki karo bos, ya ta? Jam 5:30 kudu tangi, itu gak ono, Pak. Nek pertanian arep mangkat jam 09.00, jam 10 bebas. Meneh nyemprote karo biosaka. Wah, 1 hektar gorong tangki, Pak. Setengah jam selesai 1 hektar. Biasanya 12 tangki. Loro bundake. Tapi dengan biosaka 1 hektar cukup 2 tangki. Bagaimana nyemprotnya? Kan susah, Pak. Tapi harus belajar. Goreng galengan, Pak, orang nyemplung nyemprot biosaka itu. Nggak perlu pakai sepatu boot. Sekong galengan, nek angin bawahnya itu cukup. Konsepnya biosaka hanya 2. Semakin ora marem, semakin bener. Semakin ora puas, semakin pas. Angel, Pak, iki. Semakin orang marem semakin benar, semakin orang puas semakin pas. Hah? Nah itu. Nek biasanya orang kelomo orang marem, saya kini semakin orang marem semakin benar. Yo karena hanya sinyal menyimpulkan menularkan sifatnya tanaman. Jadi yang saya kembangkan itu sebenarnya dasar keilmuannya POPD. Jadi petugas pengendali hama ya, organisme pengganggu tanaman biasanya mencari tanaman bagus. Misalnya ada padi diserang wereng, ada rumpun yang tidak diserang wereng, diteliti ada apa di situ. Setelah diteliti, oh ternyata ngandung mikroba yang kita kenal sekarang sebagai agen hayati. Nah, terus mikroba itu diisolasi, dikembangkan di labor. Dan mikroba itu yang disemprotkan, benar hilang. Begitu ada mikroba itu, hamanya berkurang. Nah, tapi yang dikerjakan biosaka, ini tanaman sakit, ya toh? Kok ini ada tanaman sehat? Tanaman sehat ini diambil, itu yang dibuat. Nah, iso sifatnya tanaman sehat ini ditularkan ke tanaman yang sakit, sehingga mikroba datang sendiri. Bukan memberikan mikroba ke lahan. Kan lebih gampang, Pak. Jenengan nek arep ternak mikroba kan barang ora ketok nggih. Jarine Pak Aris mikroba kae ya wis ngono-ngono kae. Tapi petani enek sing pernah ndelok mikroba, Pak. Kan rungono, Pak. Selama ini gaib gitu. Tapi nek ndelok suket api sering ya. Jadi konsepnya biosaka ambil suket sing apik niku terus dirempet-rempet karo banyu, iku sing disemprot nih. Ini karena bahan kimia yang bagus itu, di tanaman yang bagus itu yang kita semprotkan, sehingga memicu tanaman budidaya menghasilkan bahan kimia yang sama. Jadi bukan pupuk, bukan hormon, bukan pestisida, tapi ini memicu tanaman itu untuk menghasilkan sesuatu seperti tanaman yang sehat itu. Jadi di Blitar itu saya nanam padi jajal, Pak, ora diwatun. Di Haman itu nggak ada masalah. Coba nanam jagung nggak diwatun, nggih tumbuh bisa 3 meter.
Terus kemarin ini yang di Sragen itu yang tanpa dipupuk, hanya disemprot biosada, tapi SOP-nya benar, ternyata bunganya jagung lebih maju 1 minggu ketimbang yang pakai pupuk kimia. Nah, kenapa hari ini saya pikir kita harus belajar beralih, karena pupuk kimia tahun depan nek gak ono iso demo tenan Pak, nggak ada solusi. Nek nggak demo yo gak gelem nandur petani. Jadi mau tidak mau Pak, kokinya bumi ini orang Jawa. Kokinya bumi itu orang Jawa. Dapurnya bumi itu ada di Indonesia. Kenapa? Katulistiwa. Sabuk katulistiwa itu ada di Indonesia. Hujannya cukup, mataharinya panjang, suhunya terjaga. Begitu Sepanjang teman-teman. Gambaran surga ning kitab Latar kabeh itu belakang Indonesia. dari Dan ngarep ngomong lahirnya berbagai macam buah-buahan, biosada. ono karo mikir jane piye buah ini ya. Kalau ada manfaat, Jadi ngomong anggur tolong ning kene yo di enek. subscribe ya. Jeruk, Terima ngomong kasih. berbagai macam buahan.